Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita sampai dengan hari ini. Alhamdulillah. Dan tak lupa sholawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, perkenalkan saya Putri Ayudayana dengan NIM 2005-10-19-4 dan rekan saya Hikmah Hidayah dengan NIM 2005-10-2-18. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai mazhab sosiologikal jurisprudensi, dan yang terhormat Ibu Dr. Eli Darsari SHMH sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Hukum Universitas Malikul Saleh. Baik, tanpa mengulur waktu, langsung saja kami akan membahas mengenai mazhab sosiologikal jurisprudensi. Perbedaan aliran dan mazhab sosiologikal jurisprudensi. Aliran sosiologikal jurisprudensi merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum yang tumbuh dan berkembang di benua Eropa yang dipelopori oleh Egon Ehrlich. Aliran ini tergolong dalam aliran pemikiran hukum sosiologis yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Aliran sosiologikal jurisprudensi ini merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum yang memandang hukum bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran sosiologikal jurisprudensi dengan tegas memisahkan antara hukum positif atau the positive law dengan hukum yang hidup atau the living law. Sosiologikal jurisprudensi timbul sebagai proses dialektika antara aliran positivisme hukum atau sebagai tesis dengan mazhab sejarah atau sebagai antitesis, di mana positivisme hukum memandang tidak ada hukum selain perintah penguasa atau law is common of lawgivers, sedangkan mazhab sejarah memandang bahwa hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Aliran positivisme hukum mengutamakan akal, sementara mazhab sejarah lebih mementingkan pengalaman. Dalam hal ini, aliran sosiologikal jurisprudensi menganggap akal dan pengalaman sama-sama penting. Selanjutnya, mazhab sosiologikal jurisprudensi. Sosiologi jurisprudensi merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Sosiologikal jurisprudensi mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat. Mazhab ini mempunyai ajaran mengenai pentingnya living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, mazhab ini lahir dari antitesis positivisme hukum karena sosiologikal jurisprudensi menganut paham bahwa hanya hukum yang mampu menghadapi ujian akal dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu sendiri. Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa janganlah diulangi kesalahan yang dianut para ahli filsafat hukum di abad ke-18 yang hanya memahami hukum sebagai perumusan akal semata-mata dan sarjana hukum mazhab sejarah yang beranggapan bahwa hukum hanyalah merupakan perumusan pengalaman. Mazhab atau aliran sosiologikal jurisprudensi ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh ternama seperti Ross Courpon, Egon Ehrlich, Benjamin Cordos, dan lain-lain. Inti mazhab ini yang berkembang di Amerika bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Mazhab ini dapat dibedakan dengan adanya sosiologi hukum. Aliran sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu sosiologi yang memandang hukum sebagai gejala sosial, dan aliran ini berkembang di Eropa kontinental. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh pendukung mazhab sosiologikal jurisprudensi. Tokoh-tokoh mazhab sosiologikal jurisprudensi ini adalah sebagai berikut. Pertama, Egon Ehrlich. Egon Ehrlich dapat dianggap sebagai pelopor di aliran sosiologikal jurisprudensi khususnya di Eropa. Ia adalah seorang ahli hukum dari Australia dan tokoh pertama yang meninjau hukum dari sudut sosiologi. Penulis yang pertama kali menyandang judul sosiologikal
Hukum atau Gedenlehts der Soziologis der Rechts 1912. Ehrlich melihat ada perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup di masyarakat atau living law. Di lain pihak, menurut Ehrlich, pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pula pada ilmu hukum, tetapi di dalam masyarakat itu sendiri. Ajarannya berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Atau dengan kata lain, pembedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Hukum positif akan lebih efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurutnya di sini, hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi, menurut Rasjidi 1988. Di sini jelas bahwa Ehrlich berbeda pendapat dengan penganut positivisme hukum. Ehrlich ingin membuktikan kebenaran teorinya bahwa titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, sumber atau bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan. Rospun. Hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. Pun juga menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses law in action yang dibedakan dengan hukum yang tertulis law in the books. Perbedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substansif maupun hukum adjektif. Ajaran tersebut menonjolkan masalah apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perikelakuan, pun menegaskan bahwa hukum itu bertugas untuk memenuhi kehendak masyarakat yang menginginkan keamanan yang menurut pengertian yang paling rendah dinyatakan sebagai tujuan ketertiban hukum. Dalam aliran sociological jurisprudence, hukum menjadi hukum akomodatif dan menyerap ekspektasi masyarakat. Riri Rasjidi. Menurut Riri Rasjidi, sociological jurisprudence menggunakan pendekatan hukum kemasyarakatan, sementara sosiologi hukum menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum. Menurut sociological jurisprudence, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup dengan masyarakat living law. Aliran ini timbul sebagai akibat dari proses dialektika antara tesis posesisme maupun hukum antesif mazhab sejarah. Friedman, definisi yang tepat mengenai ruang lingkup dan arti ilmu hukum sosiologis atau sociological jurisprudence masih terbentur pada kesulitan-kesulitan yang tak dapat diatasi saat beragamnya pendekatan pada studi mengenai hukum yang diadakan sedikit banyak oleh kecenderungan untuk lebih mencari bekerjanya hukum daripada isinya abstraknya. Selanjutnya, inti dari pendapat para tokoh. Jadi, kesimpulannya dari mazhab sociological jurisprudence yaitu sebagai salah satu aliran pemikiran filsafat hukum yang menitik beratkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat, yang mana menurut mazhab ini hukum yang baik yaitu haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Dari sisi lain, mazhab sociological jurisprudence ini sangat mengedepankan kesadaran hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat, dan juga mazhab sociological jurisprudence ini lebih mengutamakan terhadap masyarakatnya sendiri. Bagi sociological jurisprudence, hukum dikontribusi dari kebutuhan, keinginan, tuntutan, dan harapan dari masyarakat. Jadi, yang didahulukan adalah kemanfaatan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi hal ini berakitan hukum menjadi demikian cair. Kritik yang terbesar yang ditunjukkan bagi sociological jurisprudence adalah dengan
pendekatan ini, hukum dapat kehilangan taringnya dan tidak ajak. Paradigma ini juga dianggap selalu mengabaikan suatu masyarakat telah demikian berkembang sampai pada tahap di mana tidak lagi ada ketegangan pada pranata sosial dalam merumuskan urutannya. Masyarakat dianggap telah mampu menentukan hukumnya sendiri dan mengecilkan kedaulatan dari penguasa. Jadi, mazhab sociological jurisprudence berkembang dan membahas tentang hukum yang ada di masyarakat. Hanya saja, dalam mazhab sociological jurisprudence membahas tentang hukum yang berkembang atau yang ada di masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat yang monoistik, tidak begitu sukar menerapkan ajaran sociological jurisprudence. Berbeda halnya dengan masyarakat yang memiliki pluralistik seperti masyarakat Indonesia, di mana nilai-nilai dan tata tertibnya masing-masing serta pola pelaku yang spesifik pula adalah tidak mudah menerapkan ajaran sociological jurisprudence. Selama ini sering terjadi kesalahpahaman sebagian orang yang menganggap antara sosiologi hukum dan sociological jurisprudence itu tidak ada bedanya. Bahkan ada kecenderungan lain yang mencoba menggiring pemikirannya untuk menempatkan mazhab sociological jurisprudence untuk dinamakan sosiologi hukum. Pemahaman tersebut adalah keliru, karena sosiologi hukum melakukan penyelidikan di bidang sosiologi dengan membahas hubungan gejala kehidupan dengan hukum, sedangkan sociological jurisprudence menyelidiki jurisprudence serta pertaliannya dengan cara menyelesaikan hubungan dan penerbitan kelakuan yang mengangkut kehidupan kelompok. Yang terpenting dalam membedakan tersebut adalah bahwa kalau sosiologi jurisprudence cara pendekatannya bermula dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum sebaliknya dari masyarakat ke hukum. Dengan demikian, setidaknya telah memberi gambaran yang jelas bagi pemikiran kita akan perbedaan antara sosiologi hukum dan sociological jurisprudence. Inti dari ajaran mazhab ini, sebagaimana yang berkembang di Amerika Serikat, adalah hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sesuai di sini berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Mazhab ini mengetengahkan tentang pentingnya living law hukum yang hidup dalam masyarakat, dan kelahirannya menurut beberapa anggapan adalah berupa suatu sintens dari tens, yaitu positifisme hukum dan antitesisnya dari mazhab sejarah. Dengan demikian, sociological jurisprudence berpegang kepada pendapat pentingnya baik akal maupun pengalaman. Pandangan ini berasal daripada masing-masing mazhab. Maksudnya, positifisme hukum dan mazhab sejarah ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akan dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dan hukum itu hanyalah pernyataan akan yang berdiri sendiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Tidak ada suatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal yang diumumkan dengan dibawa oleh badan-badan yang membentuk undang-undang atau mensahkan undang-undang masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu. Selanjutnya, manfaat mempelajarinya. Di sini kita akan menemukan 4 manfaat, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu maksud dari mazhab sociological jurisprudence serta apa yang dibahas dan difokuskan dalam mazhab ini. Kedua, untuk mengetahui pelopor daripada mazhab sociological jurisprudence di Amerika. Yang ketiga, mengetahui isi pokok pikiran dan aliran Amerika. Yang keempat, menambah wawasan mahasiswa mengenai filsafat hukum dan mazhab sociological jurisprudence dan kaitannya dengan aliran atau mazhab yang lainnya. Baik, sekianlah hasil dari presentasi kami hari ini.
Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Langsung saja kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.